Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai strategi umum penataan daerah di Indonesia dari sudut pandang sosial ekonomi. Langsung saja kita beralih ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ini ada yang namanya meningkatkan keinginan pemekaran daerah. Dalam meningkatkan pemekaran daerah, ada berbagai aspek yang perlu kita perhatikan dalam membuat atau memekarkan suatu daerah dalam sebuah wilayah. Misalnya saja, secara formal, keinginan itu dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas yang cukup besar. Maksudnya di sini, jika suatu daerah itu memiliki luas yang cukup besar, maka pelayanan publiknya harus banyak dan disertai dengan fasilitas yang mendukung, seperti kantor-kantor pelayanan publik, dan pemerintah daerah harus mendukung penuh program yang ditujukan untuk pelayanan publik. Saya ambil contoh, misalnya di negara Indonesia dan negara Singapura. Di negara Singapura itu memiliki daerah yang cukup luas, sehingga pelayanan publiknya itu sangat baik dan efisien, karena beberapa wilayahnya itu karena beberapa warga masyarakat yang berada di Singapura itu memiliki wilayah yang cukup sempit dan kepadatan penduduknya yang cukup besar, sehingga pelayanan fasilitas publiknya itu sangat mudah dan efisien, dikarenakan jangkauan jarak dari kantor pelayanan publik dan rumah masyarakatnya itu sangat dekat. Sedangkan Indonesia itu memiliki wilayah yang luas dan terbagi atas beberapa pulau. Dan hal ini membuat pemerintah Indonesia memekarkan beberapa daerah untuk membuat suatu pelayanan publik daerahnya masing-masing. Saya beri contoh, misalnya orang Papua atau orang yang berada di provinsi Papua itu membuat KTP KK daerahnya sendiri. Tidak mungkin mereka itu membuat KTP dan KK di ibu kota Jakarta, sehingga pelayanan publik daerah masing-masing itu berjalan efisien dan baik. Selanjutnya kita ambil contoh mengenai pelayanan publik yang berada di kota saya, yaitu Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di Kota Palu ini terdapat beberapa kecamatan yang terhubung satu sama lain pelayanan publiknya, terbagi atas Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Palu Selatan. Kemudian pemerintah Kota Palu pada tahun 2012 itu memekarkan beberapa kecamatan yang terdiri dari 4 kecamatan. Misalnya di Palu Barat dimekarkan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Ulu Jadi. Kemudian di Palu Timur dimekarkan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Mantikulore. Kemudian di Palu Selatan itu dimekarkan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatangan. Kemudian selanjutnya di Kecamatan Palu Utara dimekarkan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Taweli. Mengapa kebijakan ini diambil pemerintah? Karena pelayanan publik di masing-masing kecamatan itu harus berjalan baik dan efisien, dikarenakan jumlah penduduknya dan luas wilayahnya yang cukup luas, sehingga perlu adanya efisiensi dalam pelayanan publik agar berjalan dengan cepat dan baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh beberapa aspek, yaitu aspek kemajuan daerah dan aspek politis. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai aspek kemajuan daerah. Dalam aspek kemajuan daerah itu ada beberapa daerah yang memiliki sumber pendapatan penduduknya atau pendapatan per kapitanya sudah tinggi, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai daerah yang maju, dan beberapa fasilitas dan infrastrukturnya itu telah memenuhi persyaratan untuk memekarkan sebuah daerah. Selanjutnya, aspek politis.
Di aspek ini terdapat beberapa kaitan-kaitan antara aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau wilayah pusat dengan wilayah yang di luar atau wilayah bagian. Misalnya saja, contohnya penetapan UMR atau upah minimum di daerah pusat itu harus disamakan dengan upah yang berada di daerah bagian atau daerah kecil, sehingga ini tidak sesuai dengan keadaan di daerah kecil. Misalnya saja di Jakarta upah minimum itu mencapai 5 juta, sedangkan di Sulawesi Tengah tidak memungkinkan untuk menunjukkan atau menetapkan upah sebesar 5 juta, sehingga perlu adanya pemerintah daerah dibuat di daerah Sulawesi Tengah untuk menetapkan upah mereka sendiri. Misalnya saja upah di Jakarta 5 juta dan upah di Sulawesi Tengah itu mencapai 2.350. Di aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan daerah. Aspek ini merupakan akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan negara untuk daerah yang diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Maksudnya, daerah bagian atau daerah yang belum memekarkan wilayahnya itu harus mempunyai hubungan dengan daerah pusat, karena beberapa wilayah daerah itu keuangan daerahnya itu berasal dari pusat, sehingga perlu adanya otonomi daerah atau kewenangan daerah terpencil untuk memekarkan sedikit sendiri wilayahnya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, materi selanjutnya adalah metode analisa. Secara teoritis, pengertian penataan daerah sebenarnya cukup luas, di mana pendudukan suatu daerah dapat muncul dalam 3 bentuk, yaitu pemisahan, perluasan, dan penyatuan. Masing-masing bentuk penataan daerah tersebut mempunyai tujuan dan pertimbangan serta dampak yang berbeda terhadap proses pembangunan daerah bersangkutan. Pendekatan analisis yang digunakan ini pada dasarnya adalah dari sisi permintaan, demand side. Hal ini sengaja dipilih mengingat keinginan untuk melakukan pemekaran daerah pada umumnya datang dari permintaan masyarakat itu sendiri, yang kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi daerah, misalnya DPRD dan pemerintah daerah, yang kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka kerangka analisa yang digunakan adalah melihat pada 2 aspek utama, yaitu faktor pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah. Kemudian dengan menggabungkan hasil analisa dari kedua aspek ini, akan dapat diketahui beberapa jumlah provinsi ideal untuk Indonesia sampai dengan tahun 2025 mendatang. Dalam hal ini, suatu daerah diperkirakan akan dapat dimekarkan bila terdapat potensi pemekaran dan juga cukup layak dimekarkan sebelum dapat dilakukan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor pemicu pemekaran daerah. Faktor yang cenderung memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah pada umumnya timbul dari aspek sosial ekonomi, seperti perbedaan agama, perbedaan tingkat pembangunan dan kemakmuran. Yang pertama itu seperti perbedaan agama. Kenyataan terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu daerah baru. Sebegitu jauh kelihatannya masyarakat lebih merasa senang bila hidup dalam satu daerah dengan agama yang sama. Yang kedua itu perbedaan etnis budaya, yaitu sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis, suku bangsa, dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dengan masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Terus lanjut yang ketiga, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Aspek berikutnya yang cenderung menjadi faktor pemicu terjadinya keinginan untuk pemekaran daerah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam yang bernilai tinggi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Terus yang terakhir itu ada luas daerah.
Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ini merupakan beberapa faktor kelayakan pemekaran daerah. Walaupun analisa pada bagian terdahulu telah membahas beberapa faktor penting yang diperkirakan dapat memicu terjadinya pemekaran daerah, namun demikian, tingkat kelayakannya dari segi ekonomi dan keuangan masih dipertanyakan. Faktor yang pertama yaitu kemampuan keuangan daerah. Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan pertama yang perlu dilakukan dalam menentukan kelayakan suatu daerah adalah menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Alasan jelasnya karena pemekaran suatu daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan tidak memadai, paling kurang untuk membiayai tugas-tugas pokok pemerintahan, yaitu menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pelayanan publik. Faktor yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga merupakan unsur lainnya yang patut dipertimbangkan dalam melakukan pemekaran daerah. Alasannya adalah bahwa bila pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan masih rendah, maka pemekaran dikhawatirkan justru akan menyebabkan semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Faktor yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia. Sangat logis bila kelayakan pemekaran satu daerah juga ditentukan oleh ketersediaannya sumber daya manusia daerah yang memadai kualitasnya. Alasannya adalah karena bila kualitas sumber daya manusia daerah yang bersangkutan masih rendah, maka pemekaran daerah tersebut bisa berakibat kurang lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan. Oke, langsung saja. Materi saya itu ialah kebijakan umum pemekaran daerah. Mengingat demikian banyak komplikasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia, maka persetujuan untuk dapat melakukan pemekaran daerah di masa mendatang perlu dilakukan secara lebih ketat dan sangat hati-hati. Karena dia untuk keperluan ini, maka kebijakan pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jumlah provinsi serta kabupaten kota yang dimekarkan sampai di tahun 2025 mendatang. 2025 mendatang. Nah, kebijakan ini perlu dilakukan agar pengambilan keputusan dapat menentukan sampai jumlah berapa sebaiknya pemekaran daerah tersebut dapat dilakukan di Indonesia sampai dengan tahun 2025 mendatang. Nah, saya akan memberikan contoh kriteria kelayakan pemekaran daerah dari sudut pandang sosial ekonomi yang harus dipenuhi paling kurang ada tiga kriteria. Yang pertama itu rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal harus lebih dari sama dengan 1% untuk menjaga kemampuan keuangan daerah otonom baru. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi daerah harus lebih dari sama dengan 5% untuk menjaga pemekaran daerah yang daerah tidak menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada daerah baru. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia atau IPM harus lebih dari sama dengan 70% untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan pada daerah otonom baru nantinya akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai materi strategi umum penataan daerah di Indonesia dari sudut pandang sosial ekonomi. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.